Swastiastu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Aprilia untuk memimpinnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, silakan duduk anak-anak. Oke. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat dan semangat. Ayo, tepuk tangan dulu. Nah, jadi untuk hari ini sebelum kita mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Juli? Sudah hadir. Ya. Jessica, Firma, Aprilia, Pita. Oke, jadi hanya satu orang yang tidak hadir ya. Kemana Juli? Jen. Ya. Nah, jadi anak-anak sebelum kita mulai, coba kalian cek dulu perangkat kalian, HP, kemudian buku, paket, catatan. Kita tulis lengkap? Ya. Nah, jadi HP yang kalian pegang gunakan untuk mengakses materi pembelajaran, baik itu aksesnya dari Google boleh, kemudian lewat live worksheet silahkan, kemudian buku paket. Hari ini materi yang akan kalian pelajari itu adalah terkait dengan komposisi fungsi. Adapun tujuan pembelajaran, jadi anak-anak kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Jadi kalian diminta untuk mampu menemukan konsep. Ketika kalian sudah menemukan konsepnya, kalian tentukan komposisi 2 buah fungsi dan 3 buah fungsi. Nah, berikutnya kalian analisis sifat-sifat dari komposisi tersebut. Sebelumnya, apakah kalian pernah melihat proses penggilingan padi menjadi beras? Pernah. Nah, kemudian proses pembuatan tepung? Pernah. Apakah merupakan masalah komposisi? Kalian akan menggunakan konsep-konsep yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Materi apa? Ingat? Masih. Apa saja itu? Fungsi dan operasi aljabar pada fungsi. Apa itu fungsi? Ya, Sri. Jadi, fungsi merupakan suatu relasi yang menghubungkan anggota dari suatu himpunan A tempat satu ke himpunan B. Baik. Sekarang pertanyaannya, apakah relasi merupakan fungsi? Syarat dari fungsi itu apa? Saya, Bu. Widya? Jadi, syarat fungsi itu ada 2, Bu. Yang pertama itu seluruh anggota A itu harus berpasangan. Yang kedua yaitu adalah setiap anggota A harus memiliki tepat satu anggota pasangan pada B. Kemudian selain fungsi kalian pelajari terkait dengan operasi aljabar pada fungsi. Apa saja itu? Operasi aljabar pada fungsi ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan akan kalian gunakan dalam menentukan posisi fungsi. Perhatikan video ini. Nah, untuk mengakses video, kalian juga boleh melihatnya pada live worksheet. Apa yang kalian lihat? Mesin ya. Apa yang sedang diproses? Kira apa ya keluarnya? Beras, Bu. Sekarang beras ini akan diolah kembali. Perhatikan. Apa yang kalian lihat saat ini? Ya, itu ada mesinnya juga ya. Dari permasalahan ini, ya, cobalah kalian telaah baik-baik apakah kedua proses tadi, ya, video pertama terkait dengan penggilingan padi dan video kedua terkait dengan pembuatan tepung, ya, proses tadi yang sudah kalian lihat, apakah merupakan komposisi fungsi? Ya, di bagian mananya dia menyatakan komposisi fungsi? Ya, seperti itu ya. Nah, jadi permasalahan ini akan kalian kerjakan, selesaikan dengan teman-teman kelompok. Ya. Nah, oleh karena itu Ibu minta kalian membentuk kelompok yang sudah kalian buat pada minggu lalu. Ya, silakan kelompok yang sama. Silakan dibuat kelompok terlebih dahulu. Baik, sudah lengkap? Ya. Ini size-nya.
Nah, jadi kalian perhatikan, simaklah masalah yang ada, yaitu terkait dengan video tadi. Kalian boleh buka live worksheet yang sudah dibagikan untuk memperjelas. Jadi tampilan dari video tadi sama. Ibu berikan kalian waktu sebanyak 30 menit untuk mengerjakannya. Kemudian hasilnya akan kalian presentasikan. Seumpama jika ada yang bertanya, silahkan. Ini harusnya di sini padi, terus beras baru tepung kan? Iya. Benar ya? Dia komposisi yang pertama yang akhir. Cuma cari jawaban nomor 3. Fungsi sih harusnya. Fungsi karena domainnya itu kan sama dia. Range dari yang tadi itu sama dia. Berasnya itu beras akan dijadikan tepung beras itu kan domainnya sama sehingga ini fungsi. Iya, domainnya X, terus range-nya X. Oh, ini domainnya X, ini domainnya FX, range-nya G. Coba aja nggak sih? Ada, coba buat. Coba ada yang kayu. Isinya nih. Ya, bagaimana nak? Bisa? Nah, ini dalam sudah diproses? Gimana? Iya. Nah, sudah? Nah, kemudian nanti nyambung dengan yang kedua. Nah, sudah bisa ini? Sudah. Nah, di dalam proses ini dijelaskan ya, apa ini? Apakah proses itu merupakan fungsi? Iya. Merupakan fungsi? Iya, merupakan Ya. fungsi. Jadi gimana caranya menyimpulkan kenapa dia merupakan fungsi? Karena range di fungsi pertama merupakan domain di fungsi kedua. Jadi apakah disebut irisan? Pertama dulu ke fungsi dulu. Ya. Fungsinya dulu. Apakah merupakan fungsi dulu? Fungsi Ya. apa bukan dia? Fungsi. Fungsi ya. Nah, kemudian kenapa dikatakan fungsi di sini? Kenapa proses satu ini kenapa dikatakan fungsi? Karena berelasi Berelasi antara mana dengan mana berelasi? antara padi dan beras. Padi dipasangkan dengan beras. Ya. Apakah mereka memenuhi fungsi itu? Ya. Syarat fungsi? Syarat fungsi ada berapa? Ada dua. Ada dua. Apa saja yang pertama? Domain antara
awal harus berpasangan dengan anggota B. Kemudian yang kedua, anggota A harus memiliki pasangan tepat satu pada himpunan B. Nah, sekarang ditelaah di sini apakah memenuhi syarat itu? yang memenuhi. Apakah ada produk lain selain beras yang dihasilkan? Tidak ya? Tidak. Tidak. Iya. Bila mana kalau ada dua produk yang dihasilkan, apakah merupakan fungsi nanti? Tidak, Tidak. karena ada Ya. syarat Kedua ya. Nah, demikian. Nah, itu nanti digunakan sebagai penjelasan. Nah, di sini ya diuraikan. Ya, Jadi yang ini diuraikannya dari disebut fungsi, Ya. baru Ya. apa disebut komposisi fungsi. Iya, disebut fungsi dulu. Nah, di sini kan ada penjelasan. Nih, jika bukan fungsi, silakan alasannya. Ya. Jadi ini merupakan apa? Nah, merupakan fungsi. Ya, kemudian cara menjelaskannya seperti tadi. Ya, diarahkan kepada syarat fungsi seperti apa gitu ya. Sehingga pas mereka tuh dikatakan fungsi. Untuk masing-masing ya, untuk proses pertama dan proses kedua. Ya, silakan. Ya. Ya, ini bandingkan hasil yang mana dengan yang mana. Ini dan ini. Oh, hasilnya sama, Bu. Nah, Karena seperti, berlaku sifat asosiatif dia, Bu. seperti itu. Ya, coba dibandingkan. Ini A dengan B. Iya, hasilnya sama, Bu. Ya, seperti itu. Ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Oke deh. Dua. Ya. Ini kan ini HOG beneran F kan gitu. Ini kan udah dapat nih hasilnya. Ya. Terus karena ini yang di belakang tuh ini kan Nah, ini coba perhatikan proses yang tadi, proses tadi ya, proses tadi. Di sini dulu, G bundaran H, G bundaran H. Yang mana domainnya? Nah, G bundaran H berproses dari mana? dari H Yang mana pertama diproses? yang H Kemudian, baru ke G nah kemudian dalam hal ini siapa yang disebut sebagai domain? yang H. Yang H, berarti domain ini masuk ke fungsi berikutnya. Nah, untuk itu ini juga demikian. Nah, jadi kalau seperti ini, siapa yang berproses terlebih dahulu? Siapa yang diproses terlebih dahulu? Ya. Oh iya, Kemudian setelah diproses dia masuk kemana? ke yang ini H beneran. Sini ya. Nah, ini sudah ditemukan? Sudah. Sudah. Sini tadi ya. Nah, jadi ini bagaimana memprosesnya? Berarti yang ini 4 dikali F-nya yang F-nya masukkan ke sini. Terus? Baru dikurangi 4 dikali F-nya juga di sini baru gitu. Iya. Maksudnya ini siapa di sini sebagai domain, siapa range-nya gitu? Iya. Ini berarti caranya itu mesin satu padinya itu domain, range-nya itu beras. Iya. Kalau yang di sini domainnya itu beras, range-nya itu tepung. Ya, coba dicek kembali dengan video itu. Ya. Nah, apakah benar di sini ini Mesin satu kan mesin tadi. satu apa? Mesin satu. Gini, penggilingan padi. Ya, penggilingan padi diproses menjadi beras. Tadi pada mesin itu siapa yang dimasukkan pertama? Padi. Padi. Berarti kalau dimasukkan padi itu sebagai apa? Dalam Domain. fungsi ya. Kemudian diproses, proses dalam mesin ini. Nah, kemudian menghasilkan apa? Kalau Beras. setelah diproses, nah seperti itu. Nah, kemudian Di mesin 2 gitu juga. mesin 2 juga demikian. Oh iya. Iya. Ya. Kayak gimana, Bu? Ya, bagaimana? Apa tuh cara menjelaskannya itu kayak gimana? Kesimpulan kita kasih
Nah, sini kesimpulannya. Coba cari di internet atau di berbagai sumber. Nah, sini yang pertama, yang kedua, bagaimana hubungannya dicermati melalui gambar ini yang membuktikan bahwa proses itu dinyatakan sebagai komposisi fungsi. Baik anak-anak, 5 menit lagi kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Baik, untuk permasalahan 1, siapa yang akan mempresentasikan hasilnya? Ya, silakan kelompok 1. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, di sini berdasarkan video yang sudah kita tonton tadi, jika dianalogikan bahan utama itu kan padi. Jadi padi ini kita sebut domain, diproses menjadi tepung, dan tepung ini range. Dari kedua video tadi, konsepnya itu saya gambarkan dengan diagram tangan, di mana padi ini sebagai domain dan beras ini sebagai range. Tetapi beras ini juga bisa sebagai domain untuk prosesnya nanti di mesin kedua. Kemudian tepung inilah yang menjadi hasil akhirnya atau range-nya. Ya, silakan ada yang bertanya. Ya, silakan Widya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi syaratnya itu ring dan domainnya harus sama baru bisa dikomposisikan gitu Pak. Iya, karena jika di sini berbeda, pasti hasilnya nanti kan di sini berbeda. Oh, tidak terdefinisi dari yang baik, Kak. Terima kasih. Jadi kalian bisa menemukan syarat dari dua buah fungsi itu dapat dikomposisikan jika bagaimana? Berarti harus ada apa ya? Range dari mesin 1 harus sama dengan domain di mesin 2 atau irisannya. Ya, berarti harus memiliki irisan. Dalam hal ini yang mana disebutnya irisan? Beras. Beras itu siapa? Fx. Ya, berarti syarat dari komposisi fungsi harus ada irisan. Ya, kalau sudah silakan kelompok 1 menutup presentasinya. Ya, silakan kelompok berapa yang ingin menampilkan? Ya, silakan Widya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Apa sih yang akan saya presentasikan? Jadi yang saya akan presentasikan itu adalah mengenai komposisi dua buah fungsi. Nah, apa sih komposisi dua buah fungsi itu? Namanya saja dua buah fungsi, artinya mengkomposisikan dua buah fungsi, begitu teman-teman. Nah, karena sudah diketahui atau sudah dijelaskan pada kelompok sebelumnya bahwa suatu fungsi itu dapat dikomposisikan jika yang pertama memenuhi syaratnya, yang dimana range dari mesin 1, irisan dari domain dari mesin 2, begitu, dengan notasi seperti ini. Yang dimana pertama-tama kita masukkan dulu fx-nya, kemudian ke g. Gimana sih caranya? Nah, untuk pengaplikasiannya lebih baik lagi, mari kita gunakan contohnya. Nah, teman-teman, untuk menjawab yang pertama itu, yang pertama kita tulis dulu notasinya ya. Apa? Yaitu f dalam g x. Itu akan sama dengan f g x. Nah, pertama-tama dikomposisikan apa? Yaitu adalah gx. F gx-nya berapa? Kita masukkan gx. Ya, itu 3x dikurang 7. Baru ini dimasukkan ke f dengan cara mengganti setiap x yang ada di f, begitu. Di sini ini merupakan hasil dari g f budalan gx, begitu. Sampai sini sudah paham teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Ya, kalau sudah silakan ya. Baik, presentasi berikutnya kelompok 3, silakan. Iya, silakan. Nah, Ya, langsung saja ya saya jelaskan ya. ya silakan. Di proses seperti ini namanya komposisi 3 fungsi, di mana ada 3 fungsi yaitu fungsi f, g, dan h. Nah, untuk pertama-tama untuk mencari fungsi f itu kita harus menginput sebuah data, yaitu di sini datanya adalah berupa beras. Misalkan kita menginput 1 beras. Kemudian f itu diolah. Nah, f itu memiliki rumus tersendiri, misalnya f Ya, ditulis. itu Terus
Ya, lanjutkan. Nah, dari sini kita masukkan dulu bahwa beras ini adalah sebuah X. Jadi X sama dengan 1. Jadi F ini sama dengan F1 ya jadinya. Sama dengan 5 dan kurung 1 tambah 3. Nah, kita masukkan yaitu 8. Dimana F1 atau F ini adalah 8. 8 ini adalah sebuah range dari sebuah ini. Jadi Fx sama dengan 8 ini adalah sebuah nasi. Nah, kemudian nasi ini akan diubah menjadi nasi kering. Dimana pada proses menjadi nasi kering ini adalah memiliki rumus tersendiri juga. Ya, silakan. Nah, kita masukkan saja. Jadi ini ke sini F dimasukkan. Nah, seperti ini. Kita tulis dulu B-nya yaitu 2. Kita masukkan F-nya langsung yaitu 8 kurang 1. Maka mendapatkan 16 kurang 1 sama dengan 15. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan GOF-nya itu adalah 15. Kemudian kita masuk saja ke tahap terakhir yaitu nasi yang sudah dikeringkan ini akan digoreng menjadi ipar. Nah, mana sih caranya yaitu? Nah, seperti ini akan mendapatkan rumus komposisinya. Nah, kita langsung saja input dia. Dimana H itu adalah X kuadrat. Ke dalam kurung masukkan GOF yang tadi yaitu cuma 15. Kita masukkan 15. Kita berbentuk kuadrat seperti rumusnya tadi ya. Maka akan menghasilkan 25. Nah, dari kita mengikut satu buah beras, kita bisa mendapatkan 225 jipang. Komposisi 3 buah fungsi berarti rumus yang ditulis pertama H dalam kurung apa? Iya. 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 Oke. Nah, ada lagi yang lain? Tidak? Ya. Dari mana mendapatkan X itu adalah 1 kan belum tentu 1 sedangkan yang ini. Ya. Dari awal saya sudah bilang ini pemisalan. Pemisalan. Ya. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan masalah sehari-hari tidak mungkin 1 bulir beras ya. Nah, misalnya 1 apa? 1 kilo. Masalahnya ke bagian produksi. Misalnya kalian itu memproduksi gipang. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan ditutup. Silakan. Om Swastiastu. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Ini kami akan mempresentasikan mengenai sifat-sifat dari komposisi 2 fungsi dan 3 fungsi. Langsung saja ke materi. Baik, jadi yang pertama yaitu sifat komposisi 2 buah fungsi. Pakai soalnya kelompok 3 tadi, yaitu F bundaran Gx dan G bundaran Fx. Nah, hasilnya sudah didapat, yaitu 6x kurang 9 dan juga 6x tambah 8. Hasil dari operasi ini hasilnya itu berbeda. Nah, ini tuh dapat disebutkan bahwa komposisi 2 buah fungsi itu tidak memenuhi sifat komutatif. Selanjutnya adalah sifat dari komposisi 3 buah fungsi. Komposisi 3 buah fungsi itu memiliki sifat asosiatif atau dapat dikelompok-kelompokkan. Maksud pengelompokannya tadi itu adalah seperti ini. H dalam kurung Y bundaran F sama dengan H bundaran J bundaran F X. Seperti ini. Jadi apabila kita mencari komposisi 3 buah fungsi, kita bisa menggunakan cara H dalam kurung Y bundaran Fx atau dengan cara H bundaran J bundaran Fx. Dari operasi kedua buah fungsi ini akan menghasilkan hasil yang sama. Oke, kapan digunakan ini? Pada saat menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, dapat kalian lakukan komposisi langsung atau dikelompokkan terlebih dahulu seperti itu. Mana? Ada pertanyaan? Silakan ditutup presentasinya. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Kami tutup presentasi kami dengan cara Oh, Santi. Oh, ya, langsung.
Ya, baiklah anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita. Ya, kalian sudah sangat antusias untuk berdiskusi menemukan konsep komposisi fungsi. Marilah kita menyimpulkan konsep komposisi fungsi. Bagaimana konsepnya? Bagaimanakah dua buah fungsi dapat dikomposisikan? Irisannya sama. Ya, syaratnya harus punya irisan. Jika mengkomposisikan dua buah fungsi, yaitu fungsi G bundaran F, fungsi F, kemudian dimasukkan ke dalam fungsi G, ya. Syaratnya adalah memiliki irisan. Kemudian yang kedua, kalau yang tadi, kalau ini bagaimana? Apa yang disubstitusikan? Fungsi G ke dalam fungsi F, ya. Kemudian kalau komposisi tiga buah fungsi, bagaimana langkahnya? Dikelompokkan terlebih dahulu, ya. Boleh dilakukan mulai dari sini. Ada berapa langkah? Ada 3 ya. Yang pertama, kalau G bundaran F tanpa dikelompokkan, mana duluan yang dilakukan? Masukkan ke G. Kemudian dimasukkan ke H. Nah, kalau kalian gunakan langkah pengelompokan, bagaimana? Apa yang duluan dilakukan? Cari dulu G bundaran. Ya, cari dulu G bundaran F. Setelah ketemu, masukkan ke H. Atau Cari dulu H bundaran D. kemudian hasil fungsi F masukkan ke iya, udah. Nah, kemudian sifat apa yang sudah kalian temukan? Kemudian apakah sifat komutatif berlaku? Tidak, ya. Karena hasil ketika dipertukarkan tidaklah sama. Oke, baik anak-anak, apakah hari ini pembelajaran kita memuaskan? Memuaskan. Apa yang kalian rasakan? Bahagia. Kalau ibu rating misalnya dari 1 sampai 10, bagaimana pemahaman kalian terkait dengan materi hari ini? 8. Wah, 9. Wah, bagus sekali. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan kalian kuis. Oleh karena itu silakan kalian buka live worksheet yang sudah diberikan. Silakan dibuka live worksheet. Nah, silakan jawab soal yang ada di live worksheet tersebut. Baik, sudah selesai? Oke, sudah selesai. Nah, jadi Ibu lihat di sini Aprilia sudah mengirim ya jawabannya. Ya, terima kasih. Nah, yang lainnya juga sudah mulai mengirim. Oke, anak-anak, jadi demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak? Nah, jadi untuk hari ini kita akhiri pertemuan kita. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu menerapkan konsep yang sudah kalian temukan ini ke dalam penyelesaian suatu permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi nanti kalian yang membuat sendiri fungsinya, ya. Nah, oleh karena itu silakan pelajari lagi materi selanjutnya sebelum Ibu berikan, ya. Nah, untuk itu mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan Parama Santi. Silakan ketua kelas untuk menutup. Naturang Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih.